Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat Kiai Misbah, Kiai Rohna, Mas Kiai Haji Dr. Iman Fadilah, calon dekan. Bagi yang belum tahu, saya dan Mas Iman itu doanya saling melengkapi dan menguatkan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya dan beliau ketemu di depan ATM BNI, lewat saja, enggak ambil uang, lewat saja. Temu, beliau minta didoakan segera lulus dan saya minta didoakan beliau segera nyusul ibadah di Tanah Suci. Dan alhamdulillah doanya sama-sama dikabulkan. Bedanya saya belum, sebentar lagi itu saja. Nah, malam ini saya doakan Mas Iman lancar. Yang tadi, doa yang tadi loh, yang awal lagi. Doa itu. Jadi kalau itu sudah terjadi, Mas Iman masih hutang satu doa pada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Saya sering matur ke beberapa rekan-rekan, kenapa sih Mas kok kita harus alhamdulillah? Ya alhamdulillah, syukur itu ranontek dan harus ada. Kenapa kita harus syukur? Yang pertama tentu kita diberikan kenikmatan iman Islam. Itu utama. Kenikmatan yang kedua adalah kita hidup di negara Indonesia yang luar biasa ini. Kenikmatan yang ketiga adalah kita hidup sebagai warga Nahdliyin. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Saya berkali-kali menyampaikan, ini asumsi saya pribadi, boleh salah, boleh benar. Dan kita bisa berdebat sepanjang waktu. Tetapi andai kata format substansi negara kita tidak dirumuskan oleh pemegang mayoritas saham tokoh-tokoh NU, mungkin Indonesia tidak berumur panjang. Mungkin. Soal beberapa orang membandingkan Indonesia dengan Singapura, dengan mana yang katanya pergerakannya cepat, itu pembandingan yang menurut saya tidak proper. Lah nek coro motor Singapura itu kan koyok motor cabai-cabian itu loh, sing buanter itu loh. Kan ngepot sembarangan kan saged gitu. Tapi kalau Indonesia itu kan ibarat truk tronton yang panjang dan besar. Nah, kendaraan besar panjang itu iso selamat sampai tujuan, itu luar biasa. Jadi perspektifnya harus kita ubah bahwa kita harus bangga jadi warga NU, harus. Makanya ini tadi peringatan Mas izin untuk sampean geringi kenopo kira-kira. Jari ini tahlilnya pantas kok Pak, tapi kok gak lemu-lemu. Orang. Yang kedua, mari kita haturkan salawat serta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina. Salawat itu ya penting bagi warga NU khususnya. Mohon maaf. Warga NU itu unik. Kita disatukan oleh salawat dan dipisahkan oleh salawat. Suatu saat saya jadi moderator di pembubaran HTI waktu itu kalau tidak salah. Bukan. Yang ormas yang sebelum HTI betul. Pembicaranya waktu itu ada Prof. Rafiq, ada Pak Teguh Yono dan lain sebagainya. Saya bilang, ini ada orang yang ngomong, ini nanti akan terjadi ormas-ormas di Indonesia dibubarkan. Karena ini membelenggu demokrasi. Saya bilang sebagai moderator, saya pikir enggak, misalnya NU itu enggak takut dibubarkan pakai kepres, perpres dan lain sebagainya, enggak takut. Kalau membubarkan NU simpel, sholawat yang mesti bubar.
Tak jamin iki ning kene Allahumma sholli ala Muhammad ana sing ngene bubar. Bubar. Wis ra ngarah habis berkat urung ning bubar. Nah, hadirin, saya akan meluruskan pembawa acara tadi ya kan. Jadi tadi disampaikan bahwa ini mau itu hasanah. Kontraknya di sini dengan Mas Iman kemarin itu saya sowan di sini. Jadi kalau saya sowan itu logika berpikirnya, kalau saya salah jenengan ora entuk nesu, wong aku sowan. Apalagi saya pikir MC-nya memang enggak canggih ya. Tadi kan bilangnya sambutan 2 kali. Padahal sambutan yang pertama itu mau itu hasanah ya toh. Ayo, mau itu hasanah. Yang kedua itu bukan sambutan, fatwa malah. Fatwa. Sing ngurung bar skripsine muga-muga digampang itu kan fatwa. Tak tambahi, sapa sing bar? Bar. Nek pengen rampung aku untuk ijazah, dosane difatihai. Iku ijazah saka pendahulu saya. Saya sekarang karena sudah doktor berhak mengijazahi seseorang. Wah. Nek sampeyan bimbingan skripsi diwasake Fatihah ora mempan, wacane Yasin. Wacake Yasin, tesis wacake Yasin, nek ora mempan, insyaallah cepet lah. Hadirin, karena tadi sudah yang bercanda-bercanda, sekarang kita agak serius dikit. Karena saya di depan Mas Iman, calon dekan ya saya harus menunjukkan prestasi saya kira-kira. Sopo ngerti aku tadi. YMT yang membawakan tas. Kalau saya melemparkan satu pertanyaan, kira-kira siapa sih manusia terbaik, manusia terhebat sepanjang zaman ini kira-kira siapa? Tentu jawabannya sangat mudah, Nabi Muhammad SAW. Sangat mudah. Bahkan orang-orang non-Islam pun mengakui bahwa beliau adalah orang terhebat. Apa indikatornya? Kadang-kadang kan kita itu sebagai orang Islam kadang-kadang luput bahwa kita harus memahami dengan komprehensif apa itu skemanya itu apa. Misalkan begini, sampean maca waqiah, engko cepet rezekine lancar. Tetapi kadang-kadang karena kita sudah mantep tenanan maca waqiah ora kerja yo urung berhasil. Soal ayem ya. Tetapi bahwa rezeki itu juga harus ada dalam hubungan sebab akibat dan lain sebagainya. Selain soal urusan nasib, rezeki dan lain sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke klausul pertama bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang terhebat. Apa indikator hebatnya? 1, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa perubahan yang besar. Itu diakui atau tidak, sudah membawa perubahan yang besar. Tidak hanya perubahan besar, tetapi juga perubahan besar ke arah yang positif. Nek perubahan besar negatif, podo wae. Perubahan besar negatif, podo wae. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ternyata Nabi Muhammad itu selain perubahan besar ke arah yang positif, beliau juga berhasil membawa itu dalam konteks yang berkesinambungan. Kontinu, istiqomah. Mana buktinya? Ya yang kita rasakan selama ini. Jenengan, saya bisa makan, bisa kumpul, bisa pengajian, bisa sholawatan dan lain sebagainya. Islam tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia dan sampai sekarang tidak pernah berubah, malah lebih berkembang. Itu karena perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentu satu prestasi yang tidak dapat dipungkiri oleh orang siapapun itu. Soal ngeyel urusan carry. Tetapi kalau ditanya mana buktinya itu enggak. Nah, kalau ditanya kira-kira apa sebabnya kok Nabi Muhammad itu berhasil seperti itu? Mungkin jawaban praktis kita adalah bahwa Nabi Muhammad beliau berhasil mengembangkan dakwah, bukan perintah. Bukan perintah. Lek dakwah itu
turunannya banyak. Satu bersifat memberdayakan, dua bersifat edukatif, tiga bersifat macam-macam. Beda dengan perintah. Coba, nek wong saiki nggih gampang. Itu kan lebih banyak ke perintah. Saya tapi rasa tak teruskan, tidak teruskan malah jadi masalah. Saya sebenarnya ingin menggambarkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh orang-orang NU itu dakwah-dakwah yang bersifat ala Nabi itu. Hanya nanti di belakang saya sampaikan bahwa kenapa sih kok kita tidak diketahui orang banyak. Jadi kalau ditanya itu, Nabi bersifat ajakan yang luar biasa. Nah sekarang kalau saya tanya, pertanyaan pertama ini, kira-kira dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu lama atau sebentar? Nabi Muhammad kan diangkat sebagai Nabi menjadi umur 40. Terus beliau kapundhut umur 63. Berarti kalau di total sekitar 23 tahun. Nah 23 tahun itu naik cara jenengan, itu suwi apa delok? Ya toh, takut ingin itu ya angel toh. Ayo, ngarap suwi apa delok? Sebentar atau lama kira-kira? Yang lama alasannya apa? Hah? Lama mas, 23 tahun. Ini memang jawaban yang bisa kedua. Tapi saya lebih suka menjawab itu dengan jawaban sebentar. Kok bisa sebentar, kenapa mas? Ya simpel. Karena dibandingkan dengan usia nabi-nabi pada waktu sebelum Nabi Muhammad. Kinten-kinten nek cara ukurane usia Nabi Muhammad dibandingkan dengan usia nabi-nabi sebelumnya relatif singkat atau relatif lama? Singkat. Apalagi dakwah yang dilakukan oleh beliau tidak lebih dalam perspektif persentase ya, 33% umur Nabi. Jadi kalau saya boleh menjawab, menyimpulkan asumsi penilaian pribadi saya, singkat. Nah, itu pertanyaan pertama, singkat. Terus pertanyaan kedua, kira-kira dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu berat atau ringan? Berat. Berat atau ringan? Berat. Apalagi Nabi pernah ngendikan, bersabda, atau siapa ini saya kurang begitu hafal. Sesungguhnya yang paling berat itu cobaan dan ujiannya itu para nabi. Kenapa kok berat mas? Ya simpel, nabi minoritas, dewean an. Hidup di kalangan yang luar biasa seperti itu, yang kalau dalam literatur dikatakan akhlaknya luar biasa negatif, Nabi diturunkan di situ sendirian dalam tanda kutip merubah keadaan dari negatif ke positif. Sing dihadapi ora trimo koyok sampean-sampean ki ngadepi dosen sing golekane angel ora. Ngadepinnya ancaman-ancaman yang luar biasa berat. Cah saiki kan nuwun sewu ya. Dikei ujian sithik wis mlempem. Ketemu tenan wis. Nabi itu luar biasa. Cobaannya tuh luar biasa. Awet sewu nek koyok kula dosen, Mas Iman dosen. Wonten niku cobaannya paling siji, mahasiswane paling ngantuk ya toh. Paling ranggatekke, paling ya rada dedel-dedel titik ngono-ngono gitu. Tapi nek Nabi ancamannya tuh luar biasa, fisik, psikis luar biasa. Ora terima ancaman. Iki lho, iming-iming itu luar biasa, iming-imingi. Nek koyok kula jenengan kan nuwun sewu, saya pernah ngisi dalam sebuah seminar anti korupsi. Saya bilang, korupsi itu bukan persoalan aktor. Persoalan mental, mohon maaf, mereka yang kita teriaki, itu koruptor, itu bukan berarti mereka lebih buruk. Kadang-kadang mereka punya kesempatan dan konangan, karena nek jenengan kula kok delalah duwe kesempatan, kadang-kadang ya mungkin luwih parah. Iya ora? Iya ora? Iku semuni iya kok. Jadi beratnya luar biasa. Minoritas
dikepung luar biasa. Dan cobaannya Nabi itu tidak berhenti pada tataran ancaman loh. Physically. Sudah betul-betul fisik. Ini beda nih penyikapan Nabi Muhammad itu luar biasa dibandingkan dengan penyikapan kita. Nek kula jenengan kan ora patek cedak karo Gusti Allah. Sithik-sithik nek ndonga kan ya Allah, kula pun didolimi. Wayane pol. Kaya wis paling cedak karo Gusti Allah kan. Ya Allah, kadang-kadang kula niku nek ketemu rencang, Pak. Mas, aku ora nyindir Pak izin lho ya. Wah, Mas aku rudu gawean, anakku ngene, bojoku ngene. Ora ono syukure blas kadang-kadang. Nek tak takoni, lho, sampean niku pilih aku kurang ngopo to Mas, ngibadahku kurang ngopo, rezekiku cek koyok ngene terus. Kita baru diuji sedikit saja. Walana bluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Itu sithik wae itu kita goyah wis. Nah, Nabi ndak lebih dari itu. Jadi nek ditakoni ketika suatu saat perang itu sahabat cerita iki ya Rasul iki wetenge kula mun diganjel watu siji gen ora sampai ngeleh. Begitu perutnya Nabi dibuka watune wis telu. Itu kan beda dengan kita. Nah, jadi kesimpulan yang kedua adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu berat. Beratnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Tadi yang awal waktunya sebentar, yang kedua dakwahnya berat, yang ketiga sekarang kira-kira dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu berhasil enggak? Berhasil betul enggak? Berhasil. Indikatornya apa berhasil? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kadang-kadang sering menyampaikan ke beberapa rekan-rekan ketika diskusi. Misalkan saya sampaikan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu dakwah yang memakai pendekatan-pendekatan persuasif. Tidak pernah pendekatan-pendekatan yang bersifat pemaksaan, kekerasan dan sebagainya. Nah, beberapa orang mengatakan itu perang Mas. Nah, beda. Perang itu konteksnya konteks beda, tetapi dakwah yang dilakukan oleh Nabi pasti dilakukan dengan cara yang damai. Tak ambil contoh, kalau ukuran yang dilakukan oleh Nabi itu membunuh orang kafir, terus bagaimana dengan riwayat-riwayat, hikayat-hikayat bahwa ketika tawanan perang yang ditangkap oleh Nabi, itu mereka tidak dibunuh, melainkan ada beberapa opsi. Ya kita? Yang pertama gelem mlebu Islam ora. Nek gak mau bayar pajak. Wah, aku ora gelem mlebu Islam, aku ora gelem bayar pajak. Opsi yang terakhir adalah dia diberi kebebasan, diberi peluang untuk ngajari anak-anak maca tulis. Ngajari anak-anak maca tulis. Dan langkah ini yang wakilah itu menyebabkan banyak orang yang akhirnya pada masuk Islam. Karena ternyata luar biasa. Jadi kalau sekarang saya menerima amanah menjadi ketua Batko LPK Kota Semarang itu yang berhubungan dengan dunia tulis dan membaca Al-Quran itu yo ono riwayate. Ini ada Mas Faizin ini dulu sekretaris. Ini ada Pak Solihul Hadi juga penggerak TPK. Ini luar biasa. Dan ngapunten Pak Yai. Kenapa saya menaruh perhatian besar terhadap dunia LPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran, terutama anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Karena itu ruang kosong yang kalau tidak dipegang oleh kita dengan baik, itu jadi calon penerus masa depan mereka. Lunu sewu bocah cilik-cilik iku nek wis kadung punya mindset A, itu wangel dilangi kok. Sapa sing nek krungu tarhiman sholatu wassalamu alaik atine gregel. Itu kan karena waktu kecil kita sering mendengar itu dan itu tertanam di amigdala kita. Saya coba bayangno, di beberapa tempat cacah ngaji kuwi diajari Islam, yes, kafir, nuwi dar kacau. Ruwet to kaya ngono kuwi. Nek cara Habib Umar ya tenan. Makanya mumpung dalam tanda kutip saya dan kawan-kawan punya kesempatan untuk mengelola lembaga pendidikan Al-Quran, saya tekankan bahwa teman-teman yang ada di
pendidikan Al-Quran harus berbasis, harus berwawasan kebangsaan. Ada anak guru TPQ kebetulan garwane Mas Iman itu ngelola TPQ, pasti tahu kalau ustadz-ustadz itu harus bikin surat pernyataan menyatakan setia terhadap NKRI, tanda tangan di atas materai. Ora gelem, ora sah melu batko. Kita juga sudah membuat skema tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh itu ning mburi ini di dalamnya juga kita tanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ikrar santri yang dibacakan ribuan anak-anak itu setiap hari ketika di pendidikan Al-Quran itu, yang terakhir itu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ruang-ruang kosong yang harus kita jamah, kita kelola. Agar apa? Agar tidak terjadi regenerasi mereka. Mereka itu sapa mau salah jelas ya mereka. Nah, saya mau kesimpulan. Jadi ketika ditanya yang pertama waktunya singkat. Medan dakwahnya berat. Tetapi kok berhasil luar biasa. Itu kira-kira sebabnya apa kira-kira? Mungkin nek mbok teliti, jadi tesis. Serius, jadi rasa garap skripsi langsung garap tesis. Kira-kira apa lagi? Jadi setidaknya saya punya dua alur besar ketika melihat itu. Yang pertama adalah faktor interpersonal Nabi Muhammad SAW. Mohon izin, Nabi Muhammad itu ya memang Nabi ya, masalahnya Nabi Yunus. Jadi ketika ditanya akhlaknya Nabi itu akhlak Quran. Segala sifat baik itu ada di pribadi Nabi. Sobar, amanah, apa meneh? Wis pokoknya apik, saking apike kadang-kadang sampean ditakoni piye mangane. Ngene tok kan maknane wis luar biasa, wis sedap, lezat, nikmat dadi siji to iki wisan. Ngene tok wis luar biasa ya to. Kayak ning Burima kok nek ditakoni mangane piye enake pol. Aku sambil ngomong Pak Izin, Mas, manyonge Mas, waduh bengi kok Izin. Jajal lawan. Tak sanggungi sampai entek. Jadi luar biasa ini. Yang pertama memang Nabi Muhammad itu punya karakteristik pribadi, sifat, personality yang luar biasa baik, luar biasa mulia. Dan itu sesuatu yang harus kita contoh. Iki aku rasa di debat, Mas, kayak kan Nabi, aku ora kok. Yuk. Makanya kita urai itu kan biar kita bisa niru. Kalau kita mau menyamakan vis a vis orang mungkin, gitu. Oh sampean meh madake Nabi abot, sampean yang aku abot kok. Ilmu mungkin iso ngoyak, tapi nek wajah angel. Angel. Nah, yang kedua apa? Ini yang kedua. Nun sewu. Ini mungkin sesuatu yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah begini. Saya menilai, saya amati, saya simpulkan pribadi, yang pertama Nabi itu punya kemampuan untuk identifikasi masalah dengan baik. Kemampuan untuk identifikasi masalah dengan baik. Yang kalau sudah diidentifikasi, praktis akan mudah mengurainya. Saya ambil contoh. Ayo, kita urai bareng-bareng ya. Ketika Nabi Muhammad turun, ini sampai jam berapa saya tahu. Jam berapa Mas MC? Kayak nilai jam kayak urip wis. Yes, pokoknya lanjut saya ya. Enggak. Bidang apa yang ketika Nabi diturunkan di Mekah itu bidang apa yang ora ruwet? Ekonomi ruwet. Hak asasi manusia ruwet. Apa meneh? Gender wala ruwet. Oh ning kono ora ana wong bebas berpendapat ra ono, apa meneh kok saiki iso bebas ndak. Wong dakwah pertama itu harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kok.
Jadi segala hal, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesetaraan, hak asasi manusia, itu benar-benar luar biasa hancurnya waktu itu. Tetapi Nabi dengan luar biasanya beliau berhasil mengidentifikasi masalah, dan setelah mengidentifikasi masalah, beliau, Nabi Muhammad itu, membuat skala prioritas apa yang harus diselesaikan. Jadi kata kunci yang pertama dan kedua bagi kita, kalau kita mau hidup dengan baik dan benar, satu, identifikasi masalah. Kalau sudah, tentukan skala prioritas. Rozak, saya kira-kira masalahnya apa? Wakeh. Kapokmu kapan sih? Ngapunten. Saya pernah tanya dengan teman. Mas, masalahmu apa? Wah, masalah kula kathah, Mas. Lah yo apa akeh ki apa? Anu Mas, bojone kula njaluk gelang. Nomor lorone misalnya anake kula nangis njaluk dolanan. Iki wayahe bayar SPP, wayahe bayar kontrakan omah. Ngene. Terus aku ngomong, sik. Masalahmu ki janjane siji tok. Ekonomi. Tetapi karena kita tidak berhasil mengidentifikasi, seolah-olah masalahnya oke. Padahal dong-dongnya masih siji tok. Apa? Ekonomi. Lah, turunannya akeh yo, tapi masalahnya hanya satu. Lah, Nabi berhasil menyederhanakan peta waktu itu, membuat identifikasi masalah dengan baik, lalu diambillah skala-skala prioritas. Skala prioritas itu bukan soal penting atau tidak. Skala prioritas itu soal apa sing kudu dikerjakake sih. Bukan berarti ketika ditinggal itu jelek, enggak. Tidak perlu, enggak. Perlu, tetapi sing kudu dilakoni apa sih? Misalnya. Sampean wis duwe bojo. Bojone ngundang-undang njaluk jatah misalnya. Sing mau apa? Napa Pak? Bahasane jenengan apa? Ngompol ping pindho. Rumang saku lu kula kilingan karena dari semua lirik itu yang mengena itu tok. Jadi jangan-jangan lirik itu kula batin, jangan-jangan lirik itu berangkat dari pengalaman pribadi ya. Jadi nek ana bojone nangis ya kok bojone njaluk. Terus misalnya ana kebutuhan apa meneh, ana perlu apa meneh. Sementara satu sisi anaknya nangis misalnya kepiris misalnya atau tiba misalnya, lakukan skala prioritas. Meskipun anak tiba itu tidak besar masalahnya, tapi skala prioritas waktu itu ya dia. Itu cara nek ana wong ning dalan tiba iku celakaan iku ndang ditulungi lah. Ojo kesukuan kita dimunculkan. Ana wong tiba ning dalan ditakoni, "Pak, nuwun sewu tulung." Begitu meh nulungi, Pak izin takon. "Oh, enggak tulungi. Nuwun sewu sik. Jenengan nuwun sewu Islam napa mboten?" Wah. Islam ya Allah, Pak. Oh, nek Islam tak tulungi. Oh, baru takon sik nuwun sewu Islame NU napa Muhammadiyah? Wah, ojo. Dan itu bukan watak kita. Bareng ngono cek takon meneh. NU Pak, NU. Wah, ya nek NU padha tak tulungi. Bisa ditakoni meneh karo Pak izin nuwun sewu sik. NU-ne PKB apa P3? Ojo. Nah, ini luar biasa Nabi seperti itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi yang ketiga adalah merumuskan langkah-langkah yang bersifat kuratif kausatif. Iki aja dibaleni nek keteklik engko. Kuratif kausatif iki ngene. Sampean pernah neng omahe sampean akeh nyamuk. Sing mbok lakoni apa? Ngeplak nyamuk, nyemprot, raket nyamuk. Pertanyaanku, nyamuk entek apa ora? Ora. Isih ono terus. Nah, itu yang secara tidak sadar orang melakukan itu terus-menerus. Nabi tidak. Ibarat nyamuk tadi, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, bahkan direwangi itu kubat nyamuk. Yang dilakukan oleh Nabi itu sifatnya memotong akar permasalahan. Apa? Golei. Jangan-jangan ono genangan air.
Jangan-jangan ono sarang-sarang nyamuk. Ketika ditutup sarang nyamuk entek nyamuk tanpa perlu dibunuh. Nah ini banyak dilakukan oleh Nabi. Saya ambil contoh satu saja, nun sewu. Waktu Nabi Muhammad diturunkan, derajat martabat perempuan itu ndak ada apa-apanya. Murah sekali. Bahkan nek bojone mati, wong wedok iso diwaris, nggih. Sampai muncul ayat, ojo nikahi bojone bapakmu. Jadi perempuan itu tidak ada harganya waktu itu. Budak luar biasa. Nah sekarang jenengan bisa bayangkan apa yang harus dilakukan oleh Nabi untuk menyelesaikan masalah itu. Sementara di sisi yang lain Nabi harus menyampaikan secara psikologis bahwa Islam itu ora angel. Ini nun sewu ya, sampean iso bayangke. Sampeyan nek wis kulino nglakoni ngombe, nglakoni maksiat, nglakoni judi, orang ngajeni wong wedok, kok kira-kira muncul Mas Iman, jebret, nggawa aturan anyar, ora entuk ngombe, ora entuk medok, ora entuk molimo mau. Itu kan sampean berontak. Wis biasa nglakoni ngono, tiba-tiba ora entuk nglakoni kaya ngono. Nah, salah satu hal yang sulit adalah perbudakan. Budak itu luar biasa. Ternyata cara menghapuskan perbudakan itu luar biasa. Apa? Ketika orang melakukan kesalahan, hukumannya budak diperdekake. Nggih mboten? Merdekake budak. Itu orang kalau memahaminya sepotong-sepotong nganggo mripat siji tok, dipikire Islam memperbolehkan budak. Lho nyatane entuk budak toh disebut berarti kan entuk. Ini ku carane ndelok nganggo mripat siji. Termasuk kemarin ketika ada salah satu pelawak yang ngomong bahwa NU itu tidak merakyat, elitis, iku mripate siji tok ndeloke. Siji tok. Kena nun sewu. Aneh tuh kalau melihatnya seperti itu. Nah, gambaran jelasnya adalah ketika budak-budak itu dimerdekake, nek dhek lahirke anak, wis dadi anak sing merdeka. Ambil contoh, iki ana budak wedok siji, Faizin nglakoni kesalahan, terus Faizin merdekake budak. Iki kira-kira dadi merdeka toh? Nek dadi merdeka, terus dilalah budake ayu dipek bojo Faizin, kira-kira nek metu anake dadi anak merdeka apa budak? Nek kira-kira mboke iku dadi budak iku entek, wis dadi merdeka kabeh. Nek kira-kira kaya ngono terus, ikan akhirnya wong do bingung, lho ora ono sing dimerdekake nek budak. Pelan tapi pasti diterima perbudakan hilang. Dan tidak membuat orang yang dilarang itu merasa. Padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu ketika beliau berdakwah kan tidak merasa, tidak membuat apa? Orang yang didakwai itu apa ya? Koyok diajak kan nek jarene lho nggih kula ora ahli perwayangan. Dhisik kan ketika masyarakat stuck menghadapi dunia sing kaya ngono kuwi, terus kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga datang dengan wayangnya, gawe hiburan. Wong-wong do stres, do bingung do. Wah, apa ki ora meneng lho. Wayang, wah api. Pengen mlebu ayo mlebu, bayar sik. Wah, aku gak duwe duit. Nek gak duwe duit sampean maca syahadat. Orang ngerti maca syahadat, mereka tidak ngerti apa itu Islam apa syahadat, sepenting maca syahadat ngetotke. Itu kan kayak jebakan Batman koyo. Itu janjane lho nun sewu lho. Balik-balik mangkat nun sewu agamane A, mungkin balik-balik wis dadi B, ora sadar. Uniknya ketika Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan itu tidak ada paksaan, tidak ada hal-hal yang bersifat kontraproduktif dengan apa yang dituju. Kaya ngono wis mlebu Islame ora dikon sing aneh-aneh sik. Ora kaya wong saiki. Nek zaman dhisik kan wong
Piye carane wong non Islam itu berusaha dadi Islam, nek saiki kan ora wong golongan sing ra cetha kuwi. Sampean tahlilan dianggap ora Islam. Sampean muludan dianggap ora Islam. Bid'ah kabeh. Kabeh bid'ah kabeh. Jadi kadang-kadang dalam perspektif mereka sesuk surga itu dipenuhi ahli bid'ah. Bagi mereka, nek bagi kita kan tidak bid'ah. Nah, yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga waktu itu pelan-pelan tapi pasti ngajari sikap-sikap keteladanan. Nang dadi wong sing genah, aja cungkrah karo tanggane, sing apik karo dulure, aja colong, aja jupuk dan lain sebagainya. Sampai-sampai beliau mengibaratkan dalam perwayangan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Sing nek cara Rozak niku jenengane Syamir Khairon Fatruk Bago. Lulus. Itu luar biasa sekali. Nah, artinya dakwah yang dulu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, terus kemudian dilakukan juga oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, terus kemudian dilakukan oleh orang-orang kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, yang kemudian diteruskan oleh kita, itu ternyata nyambung. Nyambungnya apa? Berdakwah tanpa merusak tatanan yang ada. Nah, khusus bagi anak-anak yang masih mahasiswa atau yang baru saja lulus, wingi kau ini atau bar kawin ya? Ya Allah. Tok. Tenanan tuh. Waktu terakhir ketemu tuh Mas Iman saya bilang, Tok, nek memang wis duwe calon, ndang kawin. Tangklet kula Mas, masalahnya apa Pak? Mumpung wong wedok urung sadar. Ojo macam-macam. Nek wedok sadar, belah bisa ditinggal kowe. Nah ini khusus bagi anak-anak muda, yang pertama begini. Tadi kita punya hal yang untuk ditiru apa? Nabi Muhammad itu sebelum beliau berefek pada orang lain, masyarakat, itu beliau memperkaya apa yang ada di dalam dirinya. Apik sih. Nah sama, jenengan cah nom-nom iki nek arep berkiprah ning masyarakat, kebai sih. Ilmu terutama. Ilmu. Nah, saya pribadi itu golek-golek, ketika tak golek-golek ternyata dalam ilmu itu setidaknya ada 4. Engko sampean lakoni salah sijine ya. Syukur-syukur kabeh. Sing pertama sampean nek pengen ilmune nyaut, melbu, gitu. Itu dadiyo anake wong pinter. Dadiyo anake kiai, dadiyo anake ulama. Kan ki wis kadung. Wis kadung ora maksudnya. Nek wis kadung ora lupakan itu. Nek kadung ora lupakan itu. Cara yang kedua adalah sampean belajar sing tekun. Wis ora usah kepikiran aku arep melakukan, belajar sih. Perbanyak dulu bekal kita. Yang kedua, ketiga nggih. Oh, nah, berarti ra ngantuk. Yang ketiga, kalau jenengan memang pengen ilmu, itu nun sewu. Khidmah itu kata kunci. Kata kunci khidmah itu koyone simple tetapi luar biasa. Nun sewu. Saya kalau ditanya beberapa, ada Mas, isih nom kok wis doktor, ngene-ngene. Aku kadang nek takoni jawaban saya simple. Karena dhisik kula sering pondok sering rokan. Jadi kula nang pondok niku mboten karena sregep ngaji, sregep sorogan. Kula sering rokan. Jadi bagi sampean yang memang merasa berada di bawah IQ-nya seperti saya waktu itu sampean khidmah karo kiai. Khidmah karo NU wis cetha jamane. Dik. Cetha. Kula riyen kelingan, kula niku teng Brabu. Nek kon sorogan niku kula melayu, mumpet.
Dan kebetulan karena kula niku termasuk disayang kalau kiai, ora ana pengurus sing wani takzir kula. Ora ana, cemen kabeh. Wis ora ana ya. Wis berat ya. Kula ditakzir niku sepisan tok gara-gara mun lulusan aliyah, kula kok 3 tahun ning kene aku ora tau ditakzir ki piye. Wah kurang mandi ki terus kula matur karo pengurus, "Kang, aku sesuk meh dolan ora pamit, tolong baru ki takzir ya." Takzir tenan. By design. Kula kilingan wayahe ngaji, kula kuwi nek ngaji mumet ora paham, wis pokoke bebel lah. Terus kemudian pondok niku nembe bangun gedung, truk teko nggo semen. Dan alhamdulillah truk teko nggo semen niku mek diatasi wong loro tok, salah satune kula. Jadi kula paling seneng. Khidmah niku paling seneng, roan niku paling seneng. Makanya kan wajahnya rada kaya kuliah yo. Jadi niku sampeyan khidmah. Apapun yang jenengan lakukan akan berdampak pada kehidupan jenengan di belakang hari. Meskipun itu kecil. Asah-asah piring lah. Jogo parkir lah. Mungkin orang jenengan saiki anak putune jenengan. Tadi lho, nuwun sewu. Hadratus Syekh diceritakan ngobok-ngobok septic tank hanya untuk golei cincin. Itu golei cincin tuh nek cara Mas Iman tuh hanya legal spesifik. Wis apa? Makna dibaliknya itu janjane orang golei cincin. Golei ridhone kiai. Golei berkah kiai. Wis to sampean rasa mikir apa sing jare ra pacar macam sampean nek wis lulus khidmah terus moro ning Mas Iman nangis kowe ora dikeki. Nuwun sewu, Mas Iman, nuwun sewu kula tiring payu-payu. Wis ngono wae ra wis. Melas wajah sampean tetep dikeki. Jadi itu. Nah, yang terakhir cara agar kita bisa memperbanyak bekal kita adalah dengan tirakat. Jadi kalau tiga-tiganya tadi sampean saya nganu tirakat. Tirakat itu tirakatnya luar biasa niku, Pak. Nek wong liya niku nirakati NU, nek nirakati awak dhewe, nek nirakati NU. Ngeri. Ngeri Zin. Niki kula matur ning aja dadi gawe. Maturipun kula dalam rangka tahadus bin nikmah. Jadi dulu niku tahun 2004 niku kula mulai Daud sampai alhamdulillah tahun 2012 kula angsal beasiswa S3. Nah karena wis entuk beasiswa S3 ndelalah bar niku untuk bojo, ndelalah ketompo ASN, rumangsane kula iki mandeg. Lah wis entuk apa kabeh itu entuk gaji, entuk sekolah, ya entuk enak-enak gitu. Wis bar to. Tak pikir mun bar. Sampai suatu saat di tengah malam lah kira-kira kula niku nek dalu sering tangi. Nggih tangi mawon. Tangi mawon. Kula tangi antara sadar dan tidak sadar dituangke jebret ngoten niki. Mripate sirahe kula niku digeser teng ngene kiwa sambil ndelok anake kula. Niku saestu. Iki nek arah sampean tak critani iki. Tiba-tiba ada semacam khawatir, saya tidak ngomong khawatir ya, semacam khawatir yang muncul, yang tertanam kuat di benak saya, itu bilangnya seperti ini. Kowe kok kurang ajar. Kowe iso kaya ngene iki mbah-mbahmu dhisik tirakati kowe. Lah saiki kok kowe ora gelem dirakati anak putumu iki kira-kira piye? Barene kuwi kula langsung gregek astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sampai sekarang mulai lagi. Ora apa-apa. Bolong ora apa-apa timbang sampean belas. Jadi tirakat itu untuk menentukan masa depan yang mungkin tidak akan tergambar oleh matematika. Matematikane kita kan ndak ora cetha. Ini wong Indonesia susah wae pandemi.
Ya toh, nyatane orang mangsaku ora ono sing kurus-kurus, bisa lemu-lemu ae. Jadi matematikane Gusti Allah. Nah, mumpung sampean seno, silahkan lakukan 4 hal tadi minimal 1 di antaranya. Nek sing siji wis dianggap orang lah, ora. Kedua mungkin yang ketiga dan 4 ini mungkin sampean bisa lakukan dengan baik. Ini khusus saya anak-anak yang lebih muda daripada saya. Untuk Pak Kiai Misbah, Pak Kiai Anja, Pak Solihul Hadi, Mas Iman, dan yang senior-senior, tidak usah ikut-ikut. Karena begini, tantangan ke depan itu luar biasa. Ngapunten. 2019, Pilpres ini 2019 ya. Banyak orang yang memprediksi Indonesia akan chaos. Leres betul? Ternyata enggak. Itu kalau jenengan ngrungokke cerita-ceritane kiai, ngrungokke cerita-cerita sing beredar di kalangan pesantren, itu semua tidak lain tidak bukan karena tirakate kiai-kiai sepuh NU. Udah serius. Dan besok ke depan apa yang akan kita hadapi itu saya tidak bisa bayangkan fitnahnya seperti apa. Nah, kalau kita tidak bentengi diri kita mulai dari sekarang, bentengi keluarga kita mulai dari sekarang, besok tantangannya lebih berat. Karena ingat, satu, ada banyak ruang-ruang kosong yang belum tersentuh oleh kita harus akui itu. Yang kedua, kita belum tahu medan ke depan seperti apa. Tetapi ala kulli halin saya pribadi masih tetap optimis selama di Indonesia masih banyak berkumandang sholawat, dibaan, tahlil, insya Allah Indonesia akan tetap ayem. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, gembah ripah loh jinawi. Mungkin itu yang dapat saya aturkan, karena ini ora kuliah jadi tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya ini saya tadi grogi Pak. Groginya kenapa? Koyok neng TV ini lho. Disuting luar biasa. Kemudian saya nyuting ganteng lagi. Jadi agak grogi apalagi di depan saya ada kiai-kiai yang luar biasa ilmunya. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.